Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk bagi halaman pasalnya yang pertama dari kitab Ayub. Saudara, kita akan lihat bersama pada Ayub pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, Bapak saudara. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara, kita melihat bagaimana sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau kita melihat kitab Ayub, maka ini sebuah peristiwa yang dahsyat yang pernah dialami oleh seorang yang percaya, ya saudara, oleh seorang umat Tuhan. Ya, ini bukan perkara yang biasa. Ini sampai kapanpun di tengah-tengah modernisasi cara berpikir manusia, tetapi kejadian yang dialami oleh Ayub tetap menjadi sesuatu yang luar biasa, amat luar biasa. Ya, saudara, bagaimana Ayub tidak mengerti, Ayub tidak memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Ternyata ada sebuah, apa ya saudara, ada sebuah perbincangan di sorga antara Allah dengan iblis. Karena memang iblis masih bisa turun naik, katanya saudara. Ya, masih seperti itu. Dan terjadilah perbincangan antara Allah dengan Tuhan dengan iblis. Lalu kemudian yang menarik di sini, saudara, yang saya mau sampaikan adalah dari pembicaraan itu, lalu kemudian muncullah satu perkataan, pernyataan daripada iblis. Iblis bilang begini pada ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, karena Tuhan bilang begini, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Sekali lagi saudara, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini pernyataan yang disampaikan oleh lawan. Ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang berseberangan, pihak yang berseberangan. Dan ini menjadi sebuah pengakuan, saudara. Ya, pengakuan. Kadang-kala kalau pengakuan itu datangnya dari pihak kita, maka itu seringkali tidak objektif, ya. Itu mungkin hanya karena apa ya? Hanya karena sudut pandang. Tetapi ini bicara tentang disampaikan oleh lawan, ya. Oleh pihak yang bermusuhan, oleh pihak yang berseberangan dengan Tuhan. Dan iblis berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya begini, iblis lagi bilang begini, iya betul, ya. Ayub takut akan Allah, tapi dia mendapatkan upahnya. Dia mendapatkan upah dari takut akan Allah. Dia mendapatkan banyak dari apa yang dia sudah buat kepada engkau, ya Tuhan. Iblis berkata seperti itu. Dan memang dalam sejarah Ayub adalah orang yang sangat diberkati, saudara. Walaupun dalam pasal yang pertama ini kemudian semua yang ada pada Ayub lenyap habis. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana pernyataan dari iblis. Kadangkala kita nggak pernah ngakui, kadangkala kita nggak pernah menyadari, kadangkala kita apa ya saudara? Kadangkala kita meragukan gitu. Apa benar sih orang yang takut sama Tuhan? Apa benar sih orang yang beribadah diberkati? Apakah benar sih orang yang setia diberkati? Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang muncul. Apa benar sih orang yang setia, orang yang melayani, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang belajar takut sama Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya diberkati? Apa benar? Apa benar?
dengan nada-nada yang penuh dengan tanda tanya, dengan nada sinis dan lain sebagainya. Kadang-kala kita mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya sudah apa ya saudara, sudah deal, sudah pasti. Karena sekali lagi pernyataan ini pernyataan yang iblis lakukan, iblis sampaikan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Artinya iblis tahu, saudaraku, bahwa betul Ayub takut sama Tuhan, tapi dia mendapat banyak dari Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Dia mendapat banyak dari Tuhan karena takut akan Tuhannya, karena ketaatannya, karena kesalehannya, maka dia dapatkan banyak dari Tuhan. Di sisi yang lain, kita sebagai orang percaya, kita masih meragukan akan hal itu. Ini, saudara. Sisi yang lain, kita sebagai orang percaya masih bertanya-tanya, betul tah? Iya tah? Masa sih? Bener tah? Ketika iblis, pihak lawan itu mengakui dengan sungguh-sungguh. Iblis lagi mau bilang begini, saudara, bahwa betul orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya saleh, jujur dan lain sebagainya, hidupnya pasti dapat upah dari Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Iblis saja mengaminkan hal itu. Tapi seringkali kita meragukan. Sampai pada akhirnya ketika kita sedang melangkah dalam jalan kebenaran, tapi di dalam jalan kebenaran itu sepertinya kita belum mendapat apa-apa, pada akhirnya apa? Kita keluar dari jalan kebenaran itu. Kita terprovokasi. Kita tergoda untuk apa? Untuk meninggalkan jalan kebenaran. Kenapa? Karena kita melihat begini, ada orang-orang yang jalan di dalam jalan kejahatan, hidupnya jauh lebih cepat dari kita, hidupnya jauh lebih hebat dari kita. Sedangkan kita yang ada dalam jalan kebenaran sepertinya biasa-biasa aja. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Kadang-kadang kita tergoda, saudara. Kita melihat kita dalam jalan kebenaran, ada orang-orang yang kita lihat di dalam jalan, berjalan di dalam jalan kejahatan, dalam jalan kecurangan, dalam jalan yang seperti itu, dosa. Tapi jalannya lebih cepat dari kita. Saya cuma bilang begini, saudara, bahwa firman Tuhan pernah bilang, ingatkan sama kita, bilang begini, bahwa ada bangunan yang dibangun di atas pasir, ada bangunan dibangun di atas batu. Saudara masih ingat cerita itu? Ya. Ada bangunan yang dibangun di atas pasir, ada bangunan yang dibangun di atas batu. Bangunan di atas pasir, saudaraku, ya pasir, tinggal templok-templok gitu. Tinggal templok, apa yang mau diikat di mana? Nggak ada. Tapi kalau di atas batu beda, sudah. Ada sesuatu yang harus dikuatkan. Paling tidak ada pasak gitu. Ya, ada pasak, ada sesuatu yang dipahat dulu supaya ada pegangan. Iya kan, sudah. Ada bangunan itu, bata atau batuka itu kemudian ditempel supaya ada pegangan sama dasarnya, ada pegangan. Tapi kalau pasir nggak ada, templok aja, main templok. Jadi yang saya mau bilang, tentunya kecepatannya lebih cepat daripada orang yang bangun di atas batu. Kalau bicara kecepatan, maka yang dibangun di atas pasir pasti lebih cepat. Kenapa? Karena tinggal templok. Dibangun di atas batu, saudaraku, beda. Bicara batu, kadangkala posisinya adanya di atas kalau kita bicara batu. Belum lagi harus ada ikatan, ngikat gitu. Lebih lama, mesti lebih mikir, gimana ya? Ngikatnya bagaimana ya? Caranya bagaimana ya? Gitu. Tapi kalau pasir tinggal templok. Tapi nanti saudara, firman Tuhan bilang begini, bangunan itu akan diuji. Amin, saudara. Bangunan itu akan diuji.
Bangunan itu akan diuji dengan angin, banjir, saudaraku. Ya. Bahwa setiap kehidupan kita akan diuji dengan waktu. Dan dalam perjalanan waktu itu, kita akan menghadapi banyak sekali masalah-masalah. Ada angin, ada banjir, ada hujan, ada macam-macam. Dan firman Tuhan bilang begini, bangunan yang dibangun di atas batu akan tetap utuh, tetapi bangunan yang dibangun di atas pasir akan rusak, akan hancur, dan hebatlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Tuhan tolong kita supaya ketika kita sedang berjalan di dalam jalan kebenaran, kita tidak tergoda untuk meninggalkan jalan kebenaran itu. Ada amin, saudaraku. Kadangkala jujur, saya juga kadangkala tergoda untuk meninggalkan jalan kebenaran. Ketika saya melihat ada orang-orang yang melayani dengan cara-cara yang seenaknya gitu. Ya, menyamakan pelayanan dengan bisnis, menyamakan pelayanan dengan sekuler. Cara-caranya ya cara-cara sekuler, cara-caranya ya cara-cara yang saya tidak menghakimi atau saya tidak bilang bahwa saya lebih benar, tidak, tapi saya sedang belajar, saya terus belajar untuk melayani dengan cara-cara yang, karena beda, saudara. Buat saya beda. Cara kita melayani dan cara orang bekerja, berbisnis itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Kita nggak bisa pakai cara-cara yang seenaknya buat dapetin konsumen, ya saudara, pasang iklan, tarik-tarik atau apalah, sampai pada promosinya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tarik-tarik orang itu sudah, buat saya, mungkin buat orang lain itu sah-sah saja, tapi buat saya enggak. Tarik-tarik jemaatnya orang, tarik-tarik jiwanya, gerejanya orang. Saya suka tegur loh, saudara, jemaat-jemaat. Jangan, sudah, orang lagi enak-enak beribadah di sana. Kalaupun ada masalah, setiap kita ada masalah, betul, saudara. Bahwa dalam setiap gereja, dalam setiap pengembalaan ada saja. Ada cocok dan tidak cocok, ada tersinggung dan bagaimana, saudara, merasa banyak. Dan mengecewakan, saya juga seringkali mengecewakan. Tapi apakah kemudian ketika ketemu sama masalah seperti itu, selalu solusinya adalah ngalih, ya, kabur, pindah? Kan enggak, saudara. Saya sih berharap, saudara, kita sama-sama dalam satu rumah Philadelphia Kenduruan 92 ini. Ada amin, saudara. Sampai nanti itu, ya. Saya sering kali bilang, kalau enggak saya yang nguburin saudara, saudara yang nguburin saya. Maksudnya, yuk sama-sama aja, ya. Karena saudara mau pindah gereja manapun, selalu ketemu sama yang namanya kecewa, selalu ketemu sama yang namanya kurang puas, nggak puas, dan apalah, semua kata-kata itu. Jangankan gereja, orang kawin aja nih, saudara, orang kawin nih, orang nikah aja nih, nanti satu saat titik tertentu kita bilang begini, aduh, beli kayak showroom mobil, hari-hari showroom mobil sih enak, ya bisa tukar tambah, ya sudah. Beli papan lo rugi get, ya caranya get, memang ya resiko ya saudara. Beli apa, potong 50% ya, beli apa, jual rugi, ya saudara. Tapi kan nggak bisa, ya. Bukan cuma suami sama istri sama suami juga. Istri juga kadang aduh, sayang langka tukar tambah, ya. Ada anak showroom tukar tambah suami sih, tak tukar tambah, bapiku. Iya saudara. Tak tukar tambah, beli apa, rugi 70%, beli apa, ya. Maklum bapak Israel ada bodol, ya, ake rusake, ya, ake errore, ya. Ya, yang namanya pernikahan aja begitu.
kecewa. Semua ada rasa kecewa itu bisa. Lalu apakah kemudian selalu solusinya adalah enggak? Anak kecewa sama orang tua. Kalau saya mau tanya sama anak saya, ada pasti kecewanya. Ada. Apa, saudara? Saya mau tanya sama siapa? Orang tua sama anak, ada kecewanya. Ada. Kata kecewa itu selalu menghampiri kita. Tapi jangan kemudian kata kecewa itu jadi sebuah alasan kita untuk kita bertindak jauh yang seharusnya nggak boleh kita lakukan. Maksud saya, dalam perjalanan hidup kita, dalam kita menjalani hidup dalam jalan firman, mungkin ada kata kecewa, rasa kecewa. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Yang itu begitu, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan berkati? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan okekan? Kenapa Tuhan iakan? Tapi buat saya, saya kagum, saudara. Karena saya kagum. Kenapa? Karena iblis, ini perkataan yang disampaikan sama iblis, lawan terbesarnya Tuhan. Satu pihak, satu oknum yang berusaha untuk menghancurkan, saudara. Dan dia bekerja dalam tipu muslihat. Dia bekerja dengan memakai tipu muslihat. Tapi untuk kali ini dia berkata benar. Di hadapan Tuhan dia berbicara dan dia nggak bisa bohong. Itu iblis. Dan dia lagi berkata benar. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan dia nggak bisa berbohong. Dia pengen bohong tapi nggak bisa. Itu iblis. Di depan kita dia bohong. Tapi karena dia sedang ada di hadapan Tuhan, dia mungkin dia mungkin pengen bohong, tapi nggak bisa. Gitu. Dan ini pernyataan yang benar. Tapi satu sisi yang lain, kita sebagai orang percaya masih meragukan. Iya tak, masa sih? Tapi urip mungkin baik. Dalam titik tertentu saya punya pertanyaan yang sama seperti Bapak Ibu Saudara. Dalam titik tertentu saya melihat kayaknya nggak ada, biasa aja ya. Kayaknya begini-begini aja, kayaknya ya. Tapi saya melihat, saudara, sampai hari ini saya mulai bilang begini, Tuhan tuh hebat dalam hidup saya. Iya. Tuhan tuh berkaryanya, aduh ampun Tuhan, udah gitu. Nggak pantas. Jadi saya menyadari, sampai pada akhirnya saya bilang, saya nggak pantas dibeginin sama Tuhan. Dapetin yang seperti ini saya nggak pantas. Ini cuma mau ingatkan kepada diri saya juga, saudara. Tetaplah berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ada amin, saudara. Tetaplah berjalan di dalam jalannya Tuhan, walaupun itu berat. Walaupun itu berat. Walaupun sudah bilang begini, itu orang bisa lari Pak Gem, enak pisan. Saya malu, tertatih-tatih. Karena tuntutan firman-Nya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Udah, ada waktunya engkau diangkat sama Tuhan. Ada amin, saudara. Ada waktunya engkau pasti bisa berlari. Ada waktunya engkau pasti akan mengejar orang-orang yang ada di depan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Saya mengalami loh, saudara. Saya mengalami, saya bisa mengejar orang-orang yang jauh sudah meninggalkan saya. Saya alami. Saya waktu melihat itu, aduh, perasaan saya melongo gitu. Tapi saya berkata pagi hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya sudah melewati banyak orang-orang yang tadinya jauh di depan saya. Udah, saudara. Firman Tuhan bilang begini sama kita, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudara. Orang yang mencari Tuhan itu apa? Mau dengar pesan Tuhan, mau dengar firman Tuhan, bukan cuma mau melihat Tuhan, tapi waktu kita melihat Tuhan, bukankah saat itu Tuhan berbicara sama kita? Bukankah pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan seperti pagi hari ini, kita diajar sama firman Tuhan. Itu orang yang mencari Tuhan.
Seperti saudara pagi hari ini, ada amin saudaraku. Seperti saudara setiap pagi, saudara mencari Tuhan. Bukan cuma pengen ketemu sama Tuhan, tapi saudara pengen rindu mendengar suara Tuhan. Diajar sama firman, itu yang saya kagum sama Bapak Ibu Saudara. Ada firman yang keras seringkali, ada firman yang menemplak seringkali, ada firman yang aduh nggak enak, setara daging. Tapi saudara dengar firman Tuhan. Nah itu orang yang mencari Tuhan. Dan firman Tuhan bilang begini, Mazmur 34 bilang begini, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin saudara. Percayalah saudara. Ada hari-hari di mana engkau akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Engkau akan meraih itu saudara. Engkau bukan mencari, tapi engkau mengumpulkan berkat itu. Ada amin saudara. Itu yang jadi iman saya. Itu yang menjadi iman kita. Kita bukan mencari, mengais-ngais. Bahkan kadang-kala ada orang yang bukan cuma mengais-ngais, tapi merampas dari orang lain. Itu enggak. Bukan itu yang Tuhan suruh sama kita. Bukan itu juga yang Tuhan takdirkan untuk kita jadi seperti itu. Mengais-ngais ketika kita nggak dapat, kita lihat orang dapat, kita rampas itu, kita rampok itu. Enggak. Buat kita nih saudara. Buat kita mengumpulkan. Bisa bilang amin saudara. Kita mengumpulkan, kita bukan mengais, nyari ngorek kayak ayam pakai cakarnya. Tolong kita saudara. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 13 sampai 21. Sama-sama kita baca ayat 13 sampai 21. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di seberangnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, kalau sudah hitung, ya sudah hitung, ada 4 orang yang datang dengan berita yang semakin menjadi-jadi gitu. Dari orang Seba yang datang menyerbu, rampas itu gandum yang sedang dituai, ya, merampok. Lembu lagi membajak, lagi bekerja, dirampas hasil tanaman. Lalu kemudian yang kedua, saudaraku, kalau saudara melihat ada membakar, api telah membakar saudara kambing domba, ya, nggak ngerti dari mana saudara, petir kah atau apakah saudara, ya, apakah saking panasnya, ya, saking panasnya karena situasi di Timur Tengah kan saudara, panas. Lalu kemudian bagaimana kemudian terjadi kebakaran ladang, lalu kemudian kambing dombanya Ayub kebakar habis. Sampai penjaga-penjaganya juga mati, cuma 1 yang lolos. Cukup sampai di situ enggak?
Ini mengerikan nih saudara. Kadang kita diizinkan Tuhan alami peristiwa yang seperti ini. Nggak cukup 1, 2 masalah. Nggak cukup 2 masalah, 3 masalah. Yang 1 belum selesai. Ngeri. Kadang kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, yang 1 baru terjadi, sudah besok kita bangun pagi sudah ada yang baru lagi, bukan berkat tapi masalah. Baru kita ambekan gitu sudah, baru kita tarik napas, sore kita sudah dengar ada berita yang nggak enak lagi. Kita berharap ada berita yang enak, ada good news, ada berita yang menghibur, enggak. Nah, mungkin saudara sedang alami, ada di antara saudara sedang mengalami keadaan seperti itu mungkin. Udah 3 nih saudara, ya 3. Yang ketiga itu onta-onta lembu saudaraku diambil. Saudara. Lalu kemudian diambil sama orang-orang Kasdim. Diambil, dirampas. Yang keempat ini yang paling menyakitkan. Jadi klimaks tuh saudara. Bukan menurun, tapi terus menanjak sampai pada puncaknya. Orang datang yang keempat, Ayub sudah nggak enak. Ya, Ayub sudah nggak enak ketika ada orang yang keempat nunggu datang. Karena itu bertubi-tubi sekali dengan waktu yang hampir bersamaan. Orang yang keempat bilang, ini yang paling menyakitkan. Ada angin besar waktu anak-anakmu sedang makan bersama. Ada angin besar datang. Lalu kemudian bangunan itu rubuh, menimpa anak-anakmu Ayub. Dan anak-anakmu mati. Ayub mungkin tanya, berapa yang mati? 1 aja yang mati. Nyakitin banget. Ternyata yang mati bukan cuma 1, tapi semuanya anak Ayub. Tapi yang hebat di sini, dari pasal yang pertama kita diajar tentang satu hal. Ayat 20 sama-sama yuk sudah kita baca. Ayat 20 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia. Saya pikir iblis cuma pengen ambil sebetulnya satu hal dari Ayub. Karena dia tahu, dia nggak bisa ambil imannya Ayub. Ini nih saudara. Orang kan kalau misalnya nggak bisa ambil berlian, ambil emas. Kalau dia nggak bisa ambil emas, dia ambil peraknya aja. Kalau dia nggak bisa ambil perak, dia ambil perunggunya. Kalau dia nggak bisa ambil perunggunya, dia ambil perabotan kayunya. Kalau dia nggak bisa ambil perabotan kayunya, ya diambil apa yang ada, wis. Ya, diambil apa yang ada. Iblis tahu, iblis nggak bisa ambil imannya Ayub. Dia nggak bisa ambil pikiran positifnya Ayub. Dia cuma pengen ambil satu hal yang dia pikir, ini mah pasti bisa diambil. Apa itu? Ucapan syukurnya Ayub. Ternyata nggak bisa juga, saudara. Ternyata ucapan syukurnya Ayub nggak bisa diambil sama iblis. Saya nggak tahu tuh saudara, ucapan syukur saudara bisa diambil nggak sama iblis? Semoga kita kayak Ayub, ucapan syukur kita nggak boleh diambil sama iblis. Ada amin saudaraku. Ucapan syukur kita harus tetap ada dalam kondisi situasi apapun juga. Bisa bilang amin saudara. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, biarlah ucapan syukur itu tetap ada di dalam mulut saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara. Kita tetap berkata, Tuhan baik buat saya. Ini. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ucapan syukur dan penyembahan Ayub nggak bisa diambil oleh apapun juga.
Ucapan syukur Ayub dan penyembahan Ayub nggak bisa diambil. Kenapa? Karena bukan dibangun di atas keberhasilan. Kalau ada keberhasilan, maka penyembahan itu naik. Kita bangun penyembahan kita di atas apa? Di atas keberhasilan. Kalau kita lagi baik, kalau kita lagi senang, kita menyembah, kita Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau baik. Kalau dagangan hari ini lagi laris, nanti malam kita bilang, Tuhan, aduh, Tuhan tuh baik banget, terima kasih. Kenapa? Karena kita bangun penyembahan kita di atas keberhasilan, di atas berkat. Nah, berapa banyak orang membangun penyembahannya, membangun ucapan syukurnya di atas berkat. Nanti satu saat kalau kita nggak diberkati, kalau kita nggak dapatkan berkat, nggak ada lagi tuh pujian, nggak ada lagi tuh penyembahan, nggak ada lagi tuh ucapan syukur. Hati-hati saudara. Dibangun di atas apa penyembahan saudara? Dibangun di atas apa ucapan syukur saudara? Di atas berkat? Jangan salah. Karena suatu saat ketika kita tidak menikmati, kita tidak dapatkan berkat itu seperti yang kita harapkan, maka tidak ada lagi itu penyembahan yang naik. Tidak ada lagi itu ucapan syukur yang naik. Kenapa? Karena kita bangun itu di atas. Dasarnya itu harus selalu di atas berkat. Terubah saudara. Terubah. Ucapan syukur kita dibangun di atas ketaatan kita kepada Tuhan. Ada amin saudara. Jadi nggak kenal waktu, nggak lihat kondisi. Makanya apa, penyembahan itu disebut proskuneo dalam bahasa aslinya. Proskuneo itu seperti apa? Seperti anjing sama tuannya. Anjing sama tuannya, saudaraku, anjing, saudara mesti tahu, anjing nggak pernah kabur, saudara, ketika tuannya nggak bisa kasih makan. Anjing tetap dampingi tuannya ketika tuannya nggak bisa kasih makan. Itu anjing. Anjing dia nggak jadi gigit tuannya karena tuannya nggak bisa kasih makan. Itu proskuneo. Anjing nggak pernah nyerang tuannya karena dia berharap hari ini dikasih makan, tapi tuannya nggak pernah ngulurin makanan sama dia. Jadi dia nyerang tuannya, nggak ada. Anjing diem. Nah tuh anjing dipanggil sini, dia sebenarnya keren. Waktu di tangan tuannya nggak ada apa-apa, tapi waktu mulut tuannya bilang begini, sini. Dia datang. Dan dia datang sedang kala, saudara. Dia datang dengan itu. Ogel. Iya kan? Ya. Dengan tetap bersuka cita. Itu anjing. Makanya anjing nggak boleh dimakan. Anjing nggak boleh dimakan. Saya buat aturan, mumpung saya jadi ketua, anjing nggak boleh dimakan. Ada anjing ada di atas meja, kalau saya datang, saya pulang. Ada RW, saya pulang. Anjing nggak boleh dimakan. Kita mesti belajar sama anjing. Tuannya nggak punya apa-apa nih, tangannya kosong. Tapi dia nggak akan bilang begini, waktu tangannya kosong, popot sini popot. Nggak ada sudah. Kita yang kayak gitu. Waktu kita seperti ya Tuhan, tangan Tuhan nggak ada apa-apa di dalamnya, kita buang muka sama Tuhan. Kita cuekin Tuhan. Anjing enggak. Dia tahu, dia bisa cium, saudara. Anjing itu penciumannya luar biasa. Dia tahu di tangan tuannya, di kantongnya, di apanya nggak ada makanan. Tapi waktu dia dipanggil sini, tidak. Jangan bangun ucapan syukurmu di atas berkat.
Karena ada satu saat Tuhan izinkan, Tuhan gak kasih apa-apa sama kita, kosong. Kayak Ayub. Bahkan bukan cuma kosong, nihil, nol, min. Tapi hebatnya Ayub, karena ucapan syukur Ayub, dia tidak bangun di atas berkat, tapi di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Dia bangun itu di atas ketaatan, sehingga ketika pun dia kehilangan semua yang terbaik dalam hidup, dia masih bisa menyembah. Kita bicara banyak hal tentang kekristenan, tapi seringkali hal-hal seperti ini kita abaikan. Tahukah sudah, dari hal-hal ketaatan yang seperti ini, itu akan berdampaknya besar dalam kerohanian kita. Kalau kita sudah membiasakan diri, udah nggak ada ucapan syukur, kita membiasakan diri membangun ucapan syukur kita di atas berkat, jangan pernah berharap imanmu bertumbuh. Jangan pernah berharap imanmu kuat. Jangan pernah berharap. Kenapa? Iman yang dibangun di atas berkat, ucapan syukur yang dibangun di atas berkat, itu aduh saudaraku, itu labil sekali. Bangun imanmu di atas ketaatan kepada Tuhan, sehingga ketika engkau tidak mendapat apa-apa, kosong, engkau nggak keluar gini, aduh lagi sepi, embuh keder, oceh di mana-mana, sepi. Jadi ibadah beli baru, lagi sepi. Semua orang mesti tahu kita lagi sepi. Kita lagi pengen nunjukin, ya, mana nih Tuhan berkatnya, mana nih Tuhan berkatnya, mana nih berkatnya, kok nggak ada sih? Ajar. Kan hidup ini belajar. Ada amin, saudara? Hidup ini belajar. Saya sampai hari ini masih belajar. Dan banyak ajaran-ajaran Tuhan secara pribadi nih. Waktu saya pengen begini, Tuhan bilang, jangan, gak usah. Saya pengen cerita apa sama orang, gak usah. Buat apa? Belajar. Dan saya percaya, saudara. Makanya apa? Berkatnya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Bisa bilang amin, saudara? Apa yang pernah hilang itu dikembalikan. Dan saya percaya orang yang tetap ada ucapan syukur, yang membangun ucapan syukurnya di atas ketaatan, apa yang pernah hilang dari hidup saudara Tuhan akan kembalikan lagi. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Dikembalikan lagi dalam hidup. Yuk, mari kita menyembah Tuhan, saudara.